إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian ikhwatul Islam, kata beliau ats-tsamin, yang ke-8, al-mu'allal, yaitu hadis al-mu'allal, ya, hadis yang ada padanya illat, ya. Wa yuqal al-ma'lul, juga disebut dengan ma'lul. Apa itu, kata beliau? Ya, walaupun penamaan yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan istilah mu'all, karena itu yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Wa huwa ma zahiruhu salamah wa tuli'a fihi ba'da taftishi ala qadihin. Yaitu hadis yang lahiriahnya kelihatannya selamat, ya. Itu yang terpenuhi padanya 3 syarat yang pertama. Karena sudah kita sebutkan ya akhi bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat, ya. Yang pertama bersambung perawinya sanadnya, yang kedua adil, yang ketiga dhabit, yang keempat ya tidak syadz, dan yang kelima ya tidak ada illat. Nah, kalau misalnya setelah kita periksa satu sanad ternyata terpenuhi padanya 3 syarat yang pertama. Setelah kita lihat ternyata sanadnya bersambung, dan ternyata juga perawi-perawinya semuanya thiqah. Nah, ini disebut dengan ya sahih secara lahiriah. Namun tidak bisa kita pastikan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya. Tidak bisa kita pastikan bahwa hadis itu sahih, walaupun kita lihat sanadnya bersambung. Atau ya perawi yang kedua perawinya juga adil dan dhabit semuanya, ya thiqah semua. Bagaimana? Ya, apakah kita bisa pastikan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih? Barangkali kalau kita katakan hadza isnadun sahih, sanad hadis ini sahih. Makanya dikata para ulama harus dibedakan antara perkataan sanad hadis ini sahih dengan hadis ini sahih. Kenapa begitu ya akhi? Karena suatu sanad yang sahih belum tentu selamat dari cacat, ya, artinya dari ilat, penyakit. Sedangkan hadis yang sahih berarti dia menghukumi hadis secara keseluruhan, ya. Maka dari itulah kata beliau, wa huwa ma zahirhu salamah, yaitu hadis yang lahiriannya kelihatannya selamat. Utuli'a fihi ba'da taftishi ala qadihin, ya setelah diperiksa ternyata diketahui di situ ada ya penyakitnya, ilat. Makanya akhi, kalau orang Indonesia menyebut ya binatang yang ada di dalam buah itu sebutnya ulat. Ya, terkadang kalau kita ngelihat jambu kelihatan bagus gitu ya, jambunya bagus banget, pas kita buka banyak ulatnya. Ya sama, ulat dengan ilat sebetulnya hampir sama, beda u sama i aja. Tapi ya sama-sama juga. Ya, kalau hadis kelihatannya bersih ya sahih, setelah diperiksa ya ternyata ada ilatnya. Ya ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ilat itu akhi, apa yang disebut dengan ilat? Ilat itu kata para ulama, sababun ghamidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadis. Suatu sebab yang tersembunyi dan samar, namun dia bisa merusak kesahihan suatu hadis. Ya. Dia memang tersembunyi. Sehingga pada waktu itu ya banyak orang tertipu, dikiranya hadis ini sahih padahal tidak demikian. Ya.
Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui suatu hadis itu mempunyai ilat atau tidak? Ya, beliau berkata, wa tudrakul illatu ba'da jam'i turuq wal fahsi anha bitafarrudir rawi wa bimukhalafati ghairihi lahu mimman huwa ahfadhu aw adbatu aw aktharu adadan. مع قرائن تضم إلى ذلك يهتدي الناقد إليها إلى اطلاعه على تصويب إرسال في الموصول أو تصويب وقف في المرفوع أو دخل حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك كإبدال راو ضعيف بثقة بحيث غلب على ظنه ما وقف عليه من ذلك فحكم به أو تفحكم به أو تردد في ذلك فوقف عن الحكم بصحة الحديث مع أن ظاهره السلامة من العلة. Kata beliau, cara kita mengetahui ilat hadis apa itu, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh jalan-jalan hadis tersebut. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal ketika seseorang menemukan suatu hadis misalnya dalam Sunan Tirmidzi, lalu kemudian dia memeriksa sanad yang ada dalam Sunan Tirmidzi itu, ternyata bersambung, perawinya adil dan dhabit alias thiqah, lalu langsung dia hukumi hadis ini sahih, ya, tanpa dia kemudian mengumpulkan dulu jalan-jalan daripada hadis itu. Ini sebuah kesalahan. Kenapa? Ya karena ya akhul Islam, azan ya Allah, sudah kita jelaskan ya bahwa terkadang suatu hadis terlihat kelihatannya itu Masya Allah ya bagus, sahih, ternyata setelah dikumpulkan sanad-sanadnya tampak kepada kita terjadi perselisihan, ya, terjadi di situ ada ilat yang sangat tersembunyi sekali. Ya, maka kata beliau, wa tudrakul illatu ba'da jam'it turuq wal fahsi anha bitafarrudir rawi. Ya, diketahuinya suatu ilat itu setelah mengumpulkan jalan-jalan. Bagaimana untuk mengumpulkan jalan akhi? Yaitu dengan dicari di dalam seluruh kitab-kitab ya hadis yang diperkirakan hadis tersebut ada padanya. Makanya akhi, ya untuk mencari jalan-jalan hadis itu tidak mudah. Ya, butuh kepada kesabaran, waktu. Terkadang mencari satu hadis jalan-jalannya itu, kalau di zaman dulu, ya, kalau di zaman dulu ketika buku-buku belum dibukukan, mereka itu harus pergi ke negeri-negeri. Ya, pergi jauh ke mana, ke Baghdad, ke Basrah, ke Kufah, ke Hijaz, ke Yaman, ke Mesir. Sehingga dari situ mereka bisa mengumpulkan jalan-jalan suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang ya sudah terkumpul hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana caranya? Itu dengan kita beli ya kitab-kitab para ulama yang banyak itu. Makanya benar kata Imam Syu'bah, man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari ilmu hadis bangkrut. Kenapa Pak? Ya karena harus keluar banyak duit. Ya belum beli kitabnya. Setelah kitabnya alhamdulillah lengkap, maktabahnya juga Masya Allah banyak bukunya. Ya kedua, waktunya. Harus satu buku per buku kita buka untuk mencari hadis tersebut. Butuh kesabaran sekali. Ya. Maka dari itu orang yang tidak punya kesabaran sulit biasanya untuk mentakhrij. Tapi alhamdulillah, subhanallah, dan termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua di zaman ini, ya dengan adanya teknologi yang begitu canggih, ya dengan adanya maktabah syamilah, ya cukup kita menyebutkan kata yang diperkirakan ada pada hadis tersebut, ya lalu kita klik, langsung komputer yang mencari, kita tinggal minum kopi ya dan makan snack. Makanya ya di zaman sekarang untuk mencari hadis mudah sekali. Ya, walaupun maktabah syamilah itu ada kekurangannya. Kalau untuk maktabah syamilah barangkali ya mudahnya adalah ketika kita sudah mengetahui lafaz suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi ketika kita tidak tahu lafadznya, disitulah terjadi kesulitan untuk mencari hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kesulitannya dalam maktabah syamilah apa? Yaitu untuk mencari syawahid. Karena syahid itu biasanya yang semakna, tapi lafadznya berbeda. Sehingga pada waktu itu, ya, sering kali kesulitan buat mereka yang mentakhrij hadis Nabi SAW dari maktabah syamilah. Makanya jangan mencukupkan dengan maktabah syamilah, tapi juga digabungkan dengan kitab-kitab yang ada. Ya, memang butuh ya kesabaran di dalam mencari jalan-jalan hadis Nabi SAW. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Wa tudrakul illatu ba'da jam'i at-turuq wal fahsi anha bi tafarrudir rawi. Ilat itu, kata beliau, bisa diketahui bagaimana setelah dikumpulkan semua jalan-jalannya. Ya. Wal fahsi anha, demikian pula memeriksanya, apakah perawinya bersendirian atau tidak. Wa bi mukhalafati ghairihi lahu, ataukah perawi itu menyelisihi perawi lain atau tidak. Mimman huwa ahfadhu aw adbat, yang menyelisihi perawi yang lebih lebih hafal dan lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya, sehingga mau tidak mau kita juga harus mengetahui tentang derajat perawi-perawinya. Ya. Sudah kalau misalnya kita dapatkan 3 jalan, ternyata ya setelah kita lihat ada 3 jalan ini ada penyelisihan. Si fulan meriwayatkan dengan ada tambahan lafaz begini. Ya, atau si fulan meriwayatkan secara mauquf, yang lainnya meriwayatkan secara marfu. Ya, sehingga terjadi di sini perselisihan antara 2 perawi. Yang satu menjadikannya mauquf kepada perkataan sahabat, yang satu menganggap menjadikannya marfu, ya dari sabda Rasulullah SAW. Dan seperti ini tidak mungkin dikompromikan. Allahumma kecuali kalau ya perkataan itu tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat tersebut. Ya, maka pada waktu itu bisa saja dihukumi marfu. Akhal iman, a'azzani Allah. Nah, gimana nih kalau terjadi seperti itu, atau misalnya yang satu memursalkan, yang satu lagi memausulkan, ya, sehingga terjadi pertentangan antara perawi-perawi tersebut. Maka tugas kita adalah yang kedua untuk melihat derajat-derajat perawi. Kalau mereka semuanya thiqah, kita lihat derajat yang paling thiqah. Ya. Disinilah kemudian diperlukan ilmu yang satu lagi dalam ilmu kaidah, dalam ilmu usul hadis yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Dan insyaallah ilmu jarh wa ta'dil kita akan bahas juga ya, sambil kita membahas ilmu-ilmu yang lainnya insyaallah ya, kalau kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas akhal Islam inilah ya ilmu hadis. Ya, subhanallah, makanya orang yang melihat bagaimana ilmu hadis ya, dan bagaimana para ulama membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia akan melihat bahwa ternyata ilmu ini tidak pernah diberikan kepada agama lain. Tidak ada di dalam dalam agama Nasara atau Yahudi atau Buddha atau Hindu atau Majusi atau Zoroaster atau yang lainnya ya akhi. Ya, mereka itu memperhatikan masalah ilmu hadis, perawi-perawinya tidak pernah. Bahkan juga kata Syekhul Islam, di kalangan umat Islam yang memperhatikan tentang masalah ini hanya Ahlus Sunnah, sedangkan Ahlul Bid'ah apalagi tasawuf anti dengan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu mengumpulkan ya sanad hadis suatu hadis, lalu kemudian melihat perselisihan perawinya, lalu menimbang-nimbang antara ya, sisi kedobitan dan keitqanan kethiqahannya. Dari situ kemudian baru kita bisa ya menghukumi mana periwayatan yang rajih. Apakah yang rajih itu mauquf ataukah marfu? Ya, wallahu a'lam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya.
Sebagai sebuah contoh misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawaf bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat, namun Allah memubahkan berbicara di dalam salat. Ya. Hadis ini setelah dikumpulkan semua sanad-sanadnya, terjadi pertentangan di dalam periwayatannya. Atha bin Sa'ib, dia meriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula didukung oleh satu perawi lain yang sederajat dengan Atha bin Sa'ib. Sementara 3 perawi lain yang thiqat meriwayatkannya secara mauquf, dari seorang sahabat Nabi sallallahu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan itu. Sehingga terjadi ikhtilaf, apakah hadis ini dikatakan mauquf ataukah marfu? Di sini terkadang merupakan salah satu sebab kenapa para ulama hadis itu berbeda pendapat di dalam menghukumi suatu hadis. Syekh Albani setelah melihat seperti itu, beliau menganggap bahwasannya hadis ini sahih secara mauquf dan marfu. Sementara Syekh Muqbil, demikian murid-muridnya, berkata bahwasannya yang rajih hadis ini mauquf, bukan marfu. Dan ini yang dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, di mana beliau mengatakan bahwasanya hadis itu yang rajih adalah mauquf. Dan bahwasanya periwayatan yang marfu itu adalah periwayatan yang salah. Wahalu majar, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang ini menunjukkan akan diqqah, bagaimana detailnya para ulama di dalam menilai suatu sanad. Sangat hati-hati mereka, subhanallah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Macam-macam ilat itu seperti apa? Ilat atau penyakit hadis itu seperti misalnya memarfukan yang mauquf. Hadis tersebut harusnya mauquf dan diriwayatkan oleh para ulama thiqat dengan mauquf, tapi ada seorang perawi bersendirian atau beberapa perawi yang dhaif meriwayatkan dengan secara marfu. Secara marfu. Atau misalnya yang tadinya mausul bersambung dijadikan mursal. Atau misalnya di kebalikannya, yang seharusnya hadis tersebut mursal dimausulkan. Ikhwatul iman, di antara macam ilat hadis juga, penyakit hadis, yaitu adanya kesalahan waham dari sebagian perawi, di mana ia mengganti perawi yang thiqah dengan perawi yang dhaif, atau sebaliknya. Apabila perawi yang diganti adalah perawi yang dhaif, diganti oleh dia dengan yang thiqah, karena waham, dia kira orangnya sama misalnya, maka ini bisa menjadi cacat. Baru diketahui setelah itu dari apa? Dari mengumpulkan jalan-jalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah ini hadis yang disebut dengan hadis mu'al atau mu'allal, hadis yang ada padanya illas.